Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah ya, para ulama menganjurkan, menasihati kita dalam menyambut Ramadan ini yaitu bertobat dan memperbanyak istighfar. Ya. Ini yang dianjurkan oleh para ulama ya sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi kejelekan-kejelekan di masa lalu itu kita tinggalkan, kemudian kita ganti dengan kebaikan-kebaikan ya, di bulan Ramadan ini. Ibnu Katsir ya rahimahullah, beliau mengatakan ya, menjelaskan tentang taubat ya. Yang pertama adalah menghindari dosa untuk saat ini. Yang kedua, menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, bertekad tidak akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi 3 ya. Sekarang menghindari, menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Kemarin, lusa, minggu yang lalu, sebulan yang lalu, dosa-dosa di masa lalu kita menyesal. Ya, penyesalan itu merupakan bentuk tobat. Ya, orang kalau menyesali dosa-dosanya, berarti dia ini bertobat. Ya, begitu. Kalau tidak ada penyesalan, berarti tidak ada tobat di situ. Tidak sah tobatnya. Harus menyesal. Kenapa saya kok, misalkan orang minum khamr, kenapa saya kok minum khamr? Ada penyesalan. Ya. Begitu. Itu untuk yang lalu. Kemudian bertekad tidak akan melakukan lagi di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Karena manusia ini berada di antara 2 waktu. Waktu yang telah lewat itu tidak bisa kita ulangi lagi. Kalau dulu kita banyak berbuat dosa, tidak bisa kita perbaiki karena sudah lewat. Bisa dengan kita menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masa lalu. Yang kedua adalah masa yang akan datang. Nah, ini masih gaib. Ya. Tidak ada yang tahu ya, siapa yang bisa menjamin minggu depan kita masih, jangankan minggu depan, besok saja. Tidak ada yang tahu siapa yang menjamin kita ini bisa hidup ya. Maka hidup kita itu ya saat ini, sekarang ini. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan kita di masa lalu, dan kita bertekad tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Ya. Sekarang kita tinggalkan, kita jauhi dosa maksiat, kita jauhi. Diampuni Pak Ustaz, diampuni sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Malah Allah itu senang kalau hambanya itu bertobat. Ya. Jadi dosa-dosa di masa lalu mungkin pernah membunuh, pernah merampok, pernah minum khamr dan sebagainya, menyesal, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia, nah ini harus meminta maaf, ya. Kalau misalkan dia mengambil barangnya, misalkan pernah ngambil pulpen misalkan, ya harus dikembalikan. Ya, dikembalikan. Nah, ya, begitu ya. Nah, ini yang namanya taubat nasuha, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang murni, ya. Taubatan yang sungguh-sungguh serius, begitu ya. Ya tadi syaratnya ada penyesalan terhadap dosa-dosanya dan ada tekad kuat tidak akan mengulangi lagi, dan dia harus meninggalkan dosa itu saat ini juga, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini harapannya ketika masuk bulan Ramadan kita ini sudah lebih baik sehingga kita semangat, ya. Semangat melaksanakan ibadah puasa, sholat, baca Quran, berzikir, infak, sedekah, dan kebaikan yang lain. Kenapa? Yang menjadikan seseorang itu lemah, malas, ya, aras-arasan, berat untuk berbuat baik, itu diantaranya adalah maksiat ini, dosa-dosa ini. Ya, itu yang membuat kita lemah. Maka dianjurkan bertobat, perbanyak istighfar kepada Allah. Pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Malah kita tidak boleh putus asa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, ya. Allah itu Maha Pengampun, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah apa?
banyak berdoa kepada Allah, berdoa supaya berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan ditolong, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan